Selamat datang di ibadah online GPDI Pasir Nangka. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan pujian ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapat jalan kehidupan tatkala ku bukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang kita kembali bisa ketemu dalam ibadat Minggu 4 April 2021, dan tepat pada hari ini ibadat kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita masuk di dalam doa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, mensyukuri buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, buat waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa ada kesempatan untuk mengikuti ibadat online ini. Berkati kami yang mendengar, berkati kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa ibadat kita pada hari ini tepat kita memperingati dan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar untuk mengerti, memahami apa makna kebangkitan Yesus bagi kita dan apa berkat-berkatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus Yesus itu akan menjadi penentu dari seluruh ajaran tentang kekristenan, sehingga tegak atau runtuhnya iman Kristen itu didasarkan pada realitas atau kenyataan dari kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus telah membuktikan bahwa Yesus sudah menang atas kuasa maut, Yesus sudah menang atas kuasa kematian, dan kuasa maut, kuasa kematian tidak dapat menguasai kehidupan Yesus. Kedua, dengan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kuasa dosa sudah ditaklukkan. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus telah memperlihatkan bahwa kuasa iblis sudah dikalahkan. Kebangkitan Kristus juga telah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita. Dia itu hidup dan berkuasa atas segala-galanya. Dan berikut, kebangkitan Kristus bagi kita orang-orang percaya adalah dasar atau pondasi dari iman dan pengharapan kita di dalam hidup kekristenan kita. Sebab kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kalau kita lihat di situ, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat 17 kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17 itu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dari ayat 14 dan 17, 1 Korintus 15 ini mengatakan jelas, seandainya kalau Yesus Kristus mati dan tidak bangkit, maka iman percaya kita kepada Yesus itu akan menjadi sia-sia. Kata sia-sia di sini dipakai kata kenos, yang artinya iman percaya kita kepada Yesus itu akan menjadi hampa. Iman percaya kita kepada Yesus itu artinya tidak ada gunanya, kosong,
bahkan kita menjadi orang bodoh yang percaya kepada Yesus yang mati tapi tidak bangkit. Tetapi yang jelas bahwa Yesus yang kita imani, dia adalah pribadi yang sudah mati untuk kita dan dia sudah bangkit juga untuk kita. Di dalam ayat 15, seandainya kalau Yesus itu mati dan tidak bangkit, maka dapat dikatakan para pemberita Injil itu adalah pendusta. Karena mereka membawa berita bahwa Yesus itu bangkit, dibangkitkan oleh Allah. Tetapi kenyataan Allah tidak membangkitkan dia. Maka ini jelas adalah suatu dusta yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah katakan bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit. Kebangkitan Yesus itu dibuktikan dari sejarah. Setelah dia mati, sejarah memperlihatkan bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia bisa menampakkan diri, menyatakan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya dan orang-orang yang lain. Dan selama 40 hari dia hidup bersama murid-muridnya. Maka jelas bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit. Dan hebatnya, hal ini yang saya senang, sebelum Yesus mati dan sebelum Yesus bangkit, Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26, saat peristiwa Lazarus yang mati, Yesus tiba di rumah Lazarus. Dia ketemu dengan kakak Lazarus yang namanya Marta. Maka Yesus katakan Lazarus itu akan bangkit. Marta tidak percaya. Marta katakan dia akan bangkit nanti. Tetapi Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Coba kita lihat sekali lagi. Yesus belum mati, dia belum bangkit. Tapi di dalam hidupnya saja dia sudah katakan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan orang yang hidup dan percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati-mati. Diakhiri dengan ayat ini mengatakan, percayakah engkau akan hal ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Yesus itu bukan hanya bangkit, tetapi Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dia bisa menghidupkan, dia bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Seorang penyusun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu Bapak WJS Purwadarminta, dia mendefinisikan kata bangkit atau kebangkitan. Di situ beliau menulis bahwa bangkit itu artinya bangun untuk hidup kembali. Sekali lagi, bangkit itu artinya bangun untuk hidup kembali. Nah, di sini saya ingin kita membedakan bahwa manusia-manusia yang diceritakan dalam Alkitab yang sudah mati dan bangkit itu memang benar, tapi sesungguhnya kata bangkit di sini lebih tepat dipakai kata dihidupkan kembali. Dia sudah mati dan dihidupkan kembali. Yang bangkit hanya Yesus sendiri. Sebab di 1 Korintus pasal 15 mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang sulung dari kebangkitan. Apa bedanya bangkit dan hidup? Kalau orang mati dihidupkan kembali, hari esok dia akan mati lagi. Tetapi kalau orang itu disebut bangkit, dia tidak akan mati-mati lagi. Itu adalah Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak mati-mati, malah dia naik ke surga. Definisi yang lain mengenai kata bangkit atau kebangkitan mengatakan bahwa
Kebangkitan itu artinya kembali masuk kepada kehidupan yang penuh secara definitif. Sekali lagi, bangkit atau kebangkitan itu artinya kembali masuk kepada kehidupan yang penuh secara definitif. Kata definitif itu artinya yang pasti. Jadi orang bangkit itu artinya dia kembali kepada hidup yang utuh secara pasti. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Yesus yang kita imani. Dia adalah Tuhan yang sudah mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia sudah hidup dan dia bangkit kembali untuk membuat suatu yang dahsyat bagi kita. Nah, sekarang kita akan melihat Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai ke-14 dikatakan bahwa Yesus yang bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu sangat mempengaruhi kepada harapan hidup kita. Sangat mempengaruhi kepada hari esok kita. Dalam kisah ini saya rasa semua kita sudah tahu cerita tentang Lazarus. Lazarus itu adalah adik dari dua gadis, Maria dan Marta. Dan Lazarus itu dapat saya katakan dia adalah harapan hidup bagi kedua gadis ini. Karena ayah ibu mereka sudah tidak ada. Mereka berharap Lazarus ini akan menjadi penerus keturunan. Mereka berharap Lazarus ini bila dewasa dia akan bisa bekerja dan memberi bantuan kepada Maria dan Marta. Tetapi apa yang jadi dari kisah Maria dan Marta yang sudah menganggap bahwa Lazarus itu harapan hari esok bagi mereka? Suatu ketika Alkitab katakan dalam kisah ini, Lazarus itu sakit. Mereka mengirim berita kepada Yesus dan mengatakan, Yesus, Lazarus sedang sakit. Setelah Yesus mendengar berita ini, Yesus sengaja berlambatan 2 hari. Dan sesudah 2 hari itu, Yesus berkata, ayo mari kita ke tempat Lazarus. Sebab Lazarus sudah tertidur. Maksudnya Lazarus itu sudah mati. Nah, ini akan menjadi suatu masalah. Lazarus adalah harapan hidup. Lazarus itu adalah harapan hari esok bagi Maria dan Marta. Waktu Lazarus itu sakit, waktu harapan hidup mereka sedang sakit, mereka sudah berdoa, sampaikan doa itu kepada Yesus. Doa mereka sudah sampai, sudah didengar, tapi jawabannya belum diterima. Dan parahnya, yang diharapkan, yang diandalkan untuk hari esok, seorang Lazarus itu akhirnya meninggal. Jelas, kalau Lazarus sudah meninggal, sudah hilang harapan bagi Maria dan Marta. Tidak ada lagi harapan untuk hari esok. Apa yang jadi? Yesus menuju ke lokasi. Perjalanan dari tempat Yesus tadi sampai ke rumah Lazarus itu 2 hari. Berarti sudah memakan waktu 4 hari sesudah Lazarus itu mati. Setibanya Yesus di rumah Lazarus, yang pertama ketemu Yesus adalah Marta. Satu pribadi yang tidak pernah mau duduk di bawah kaki Yesus. Satu pribadi yang hanya sibuk dengan pekerjaan. Yesus katakan kepada Marta ini, Lazarus akan bangkit. Sekali lagi, Lazarus akan bangkit. Apa kata Marta? Aku tahu dia akan bangkit nanti. Pada waktu orang-orang mati bangkit. Yesus katakan, bukan seperti itu. Karena aku ini adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku,
Walaupun dia sudah mati di sini artinya harapan hidupnya sudah mati. Hari esoknya sudah mati. Tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, harapan hidupnya itu pasti akan hidup. Dan kalau orang hidup dan tetap percaya kepada Yesus, harapan hidupnya tidak akan mati-mati. Karena Yesus itu adalah kehidupan. Akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Yesus tantang kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Berikutnya Yesus ketemu Maria. Apa yang didapati dengan seorang Maria? Maria hanya menangis dan menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, air mata tidak akan menyelesaikan masalahmu. Harapan yang mati itu tidak akan dihidupkan dengan air mata. Tetapi sekarang waktunya Yesus sudah tiba. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia akan membuat sesuatu yang luar biasa bagi keluarga ini. Dia tiba dan berkata, "Di manakah Lazarus kamu baringkan? Karena aku pergi untuk membangunkan dia." Di manakah dia kamu baringkan? Aku akan membangunkan dia dari tidurnya. Kata membangunkan di sini dipakai kata egeiromai. Egeiromai. Di mata Yesus, Lazarus tidak mati. Dia hanya tidur. Istirahat sebentar. Bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pernah mengalami bahwa harapan hidup engkau sudah mati, tidak ada harapan, gak usah takut. Kalau ada Yesus datang kepadamu, dia akan sanggup menghidupkan harapanmu yang mati. Dan setelah dia berkata, "Di manakah Lazarus kamu baringkan?" Mereka tunjuk dan bawa Yesus ke kuburan. Di sana Yesus, Lazarus itu. Yesus sangat terkejut. Karena apa? Yesus katakan dia tidur. Aku akan membangunkan. Jangan kamu kuburkan. Kalau kalian kuburkan dia, berarti kalian sudah kuburkan harapan hidup hari esokmu. Kalian sudah tidak ada harapan. Tetapi untuk kalian, aku berkemurahan. Aku akan hidupkan harapan hidupmu. Dan hebatnya, Yesus memberi perintah supaya batu yang menutup kubur Lazarus itu disingkirkan. Dan Yesus berkata, "Lazarus, keluar." Aneh, Lazarus yang sudah 4 hari mati. Organ tubuh sudah rusak. Tapi oleh kuasa perkataan Yesus, sekali lagi, oleh kuasa perkataan Yesus, Lazarus yang 4 hari itu mati. Saat itu pun dia bangkit kembali. Dia hidup kembali. Dan dia bisa muncul dari dalam kubur. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Yesus yang sudah mati. Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia akan membuat harapan iman kita makin hebat. Kita makin percaya kepada dia. Karena dia sanggup menghidupkan semua yang mati dalam hidup kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa saya katakan, kalau Yesus membangkitkan, itu artinya Yesus memulihkan masa lalu kita yang hancur dan memberikan makna hidup kita sekarang untuk menyediakan pengharapan akan masa depan atau hari esok. Sekali lagi bisa saya ulangi, bila Yesus membangkitkan, itu artinya Yesus memulihkan masa lalu kita yang hancur dan memberi makna di hidup kita sekarang untuk menyediakan pengharapan akan masa depan atau hari esok. Nah saudara, kalau Yesus sudah mulai mengerjakan keselamatan bagi kita, bahkan dia sudah mati dan bangkit untuk memberi selamat kepada kita dengan cuma-cuma. Kita terima selamat itu karena karunia Allah.
Dan setelah kita terima keselamatan dengan cuma-cuma, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berikutnya? Coba kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, lalu kita akan membaca ayat 13 dan 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, ayat 12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sekarang kita lihat kepada berikutnya. Kalau Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, Dia sudah bangkit untuk memberikan harapan bagi kita. Tuhan kita sudah hidup dan Dia sudah kerjakan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Dia sudah berikan itu selamat kepada kita. Dan sekarang Dia katakan, kerjakan selamat itu. Kerjakan. Nah saudara, kata kerjakan selamat itu dapat dikatakan di sini dengan kata katergosomai. Sekali lagi, kerjakan keselamatanmu itu, kata kerjakan di sini dipakai kata katergosomai yang artinya hasilkan lanjut. Jangan cuma kita terima keselamatan, ya sudah diam. Sekarang Tuhan mau keselamatan berikutnya harus kita kerjakan. Sebab selamat berikutnya kita dapat buat kalau kita bekerja. Salah satu yang harus kita buat, kalau kita lihat di dalam kitab Hagai pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Hagai pasal 1 ayatnya, Hagai pasal 1 ayat 6 sampai 11 mengatakan, kamu menabur banyak tetapi kamu membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu sendiri masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Nah saudara, selamat berikutnya bisa saya katakan artinya kita kerjakan keselamatan dalam pekerjaan kita. Ayat tadi katakan, kalau kita bangun rumah Tuhan, maka Tuhan akan membuat usaha kita tidak menjadi sia-sia. Tetapi kalau hidup kita tidak peduli dengan rumah Tuhan, hanya urus-urusan sendiri, Tuhan akan buat usaha kita menjadi sia-sia. Bangun rumah Tuhan artinya kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan memberkati usaha kita, pekerjaan kita, usaha kita selamat, dan itulah yang disebutkan, kerjakanlah selamatmu. Saudara bekerja, Tuhan turut bekerja. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan kiranya memberkati kita semua di hari yang berbahagia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Engkau sudah mengerjakan selamat bagi kami. Engkau sudah mati dan bangkit. Dan Engkau sanggup bangkitkan juga
semua kehidupan ekonomi kami, kebahagiaan kami. Engkau bangkitkan sukacita kami, keselamatan kami sudah terima. Dan kami akan kerjakan keselamatan kami dengan membangun hubungan kami yang baik dengan Engkau. Dan Engkau akan memberkati semua usaha pekerjaan kami. Kami tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih buat berkat firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.